Siap. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال والمثاني يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح عليه الفتوح والوضوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tahsin tilawah kita daripada suratul Fajr. Ya, surah Al-Fajr insyaallah kita akan melanjutkan di ayat yang ke-15. 16 sampai 20. 16 atau 17? 17. Ya 17. Namun sebelum itu seperti yang Pak sampaikan minggu lalu mungkin karena minggu lalu nggak bawa speaker jadi kurang mungkin kurang dalam penjelasan. Artinya dalam sekali lagi Al-Fadhil selalu mengingatkan bahwa saya dalam
di antara cabang-cabang ilmu Al-Quran. Al-Quran itu cabangnya banyak sekali. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu cabangnya banyak. Nah, di antara ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran yaitu ilmu rasm wa dhabt. Ya, ilmu rasm wa dhabt. Ilmu rasm wa dhabt itu adalah ilmu tentang bagaimana tata cara penulisan Al-Quran dan bagaimana tata cara peletakan harakat-harakat dalam Al-Quran. Dan juga sering Al-Baqi sampaikan bahwasanya terdapat banyak perbedaan antara mushaf yang dicetak oleh Departemen Agama dan juga mushaf Utsmani. Ya, sekali lagi terdapat banyak sekali perbedaan antara mushaf Departemen Agama, mushaf kita yang dicetak oleh Departemen Agama yang sering kita baca dengan mushaf yang dicetak di Saudi Arabia, ya, dan negara-negara Arab yang dinamakan dengan mushaf Utsmani. Nah, perbedaan ini yang kadang-kadang menjadikan orang itu yang biasa baca mushaf Departemen Agama, ya, cetakan Kementerian Agama, tiba-tiba baca mushaf Utsmani. Itu kadang-kadang kok ini begini, atau sebaliknya. Atau mungkin orang keseringan baca mushaf Utsmani, ya, lalu dibaca mushaf Kementerian Agama, mushaf cetakan Departemen Agama, kok ini begini, gitu. Kalau nggak paham perbedaannya, pasti itu bertanya-tanya. Ya, pasti bertanya-tanya. Bahkan mungkin mohon maaf, ntar ada tuduhan-tuduhan, jangan-jangan ini salah cetak. Ya, jangan-jangan ini salah cetak. Nah, ini sebenarnya bukan salah cetak, mungkin kitanya yang belum paham tentang ilmu rasm wa dhabt, ilmu yang berkaitan dengan tata cara penulisan Al-Quran dan tata cara peletakan harakat dalam Al-Quran. Begini, sebagai contoh. Kemarin aku sampaikan bahwasanya, ya, penulisan hamzah, contoh penulisan hamzah pada kata inna atau anna, pada kata inna atau anna. Nah, di mushaf Departemen Agama itu, ya, itu penulisan inna atau anna itu, ya, tidak ada tanda hamzah di atas atau di bawah alif. Ketika harakatnya itu fathah, maka seperti ini, tidak ada hamzah seperti yang antum lihat di mushaf yang antum ya. Tetapi kalau nanti kita baca mushaf Madinah, kita bandingkan begini. Kalau antum membandingkan gampang. Umpamanya antum punya juz amma kayak begini. Juz amma kayak begini di rumahnya. Juz amma warna biru. Lalu antum buka handphone. Ya, buka handphone. Yang mana umumnya sekarang aplikasi di handphone itu adalah cetakan Utsmani. Mushaf Utsmani. Ketika antum nanti membandingkan, contoh Al-Baqi sekarang buka di handphone ini, di tab ini surah Al-Fajr. Lalu Al-Baqi juga buka di nama ini surah Al-Fajr. Pasti akan menemukan beberapa perbedaan. Ya, yaitu perbedaan dhabt dan juga perbedaan rasm. Nah, ya, di mushaf Utsmani maka penulisan anna di ada tanda hamzah. Begitu juga tulisan inna ada tanda hamzah di bawah. Ini seperti itu. Ya. Paham nggak kira-kira tadi? Paham ya? Nah, satu lagi yang mungkin ini sangat krusial, sangat penting sekali pada ayat-ayat, sekali lagi, pada ayat-ayat yang diawali dengan alif lam. Pada ayat-ayat yang diawali dengan alif lam. Contoh Fatihah. Fatihah itu alif lam kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Contohnya lagi yang sering kita baca aja sehari-hari. Ya, contohnya lagi apa? Contohnya lagi Al-Hakumut. Ya, Al-Hakumut. Contoh lagi Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah. Nah, penulisan alif lam itu di Departemen
mushaf Departemen Agama dengan mushaf Utsmani itu beda. Itu beda. Sebagai contoh, ya sebagai contoh kalimat alhamdu, yang kalimat alhamdu. Nah, di mushaf Departemen Agama sudah pasti di alifnya itu ada harakat fathah. Coba silakan antum lihat. Mohon maaf, silakan antum lihat di surah Al-Fatihah. Ya, di awal betul kan? Alifnya ada fathah. Alifnya ada fathah. Sedangkan kalau kita melihat pada mushaf Utsmani, ya, mushaf Utsmani itu di kalimat alhamdu, ya, ini tidak ada harakat fathah. Malah ada harakat apa ya? Harakat seperti ini. Ini alfabet gede ini harakatnya. Harakat seperti ini. Huruf seperti huruf shad. Cuma nggak ada bawahnya. Nggak ada kakinya. Jadi di sini ini kecil, ya. Situ. Nah, apa bedanya? Gitu kan? Apa bedanya? Dan juga kita wajib tahu bedanya. Ya. Nah, alif lam di sini, ya alif di sini, ya alif kita bicara alif disebut dengan hamzatul wasl. Dalam istilah ilmu rasm, ilmu dhabt disebut dengan hamzatul wasl. Hamzatul wasl. Pertanyaannya, kenapa kok di mushaf Departemen Agama dituliskan harakat fathah? Kenapa? Jawabannya adalah karena kebiasaan. Karena kebiasaan orang Indonesia itu ketika mereka baca antara basmalah dan ayat itu mereka selalu baca waqaf. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya Departemen Agama melalui lajnah pentashih Al-Quran, lajnah pentashih Al-Quran itu adalah orang-orang yang memang Masya Allah, pertama mereka orang-orang alim, orang-orang soleh, para hafiz Quran, bukan sekadar hafiz, paham ilmu tafsir segala macam. Siapa di antaranya? Kalau mungkin anda pernah dengar ya, Profesor Dr. Quraisy. Ya, beliau Habib tuh, dia Habib Quraisy, cuma beliau nggak mau dipanggil Habib, panggil Pak Quraisy. Beliau Profesor Dr. Quraisy, seorang hafiz Quran, seorang pakar tafsir Al-Quran, dan punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Misbah, kalau nggak salah 10 jilid tafsirnya. Yang pertama. Yang kedua siapa? Yang kedua yaitu Kiai Haji Ahsin Sakhab. Ya, Kiai Haji Dr. Ahsin Sakhab, seorang hafiz Quran, ya, seorang hafiz Quran dan seorang pakar daripada ilmu Quran. Ya, termasuk yang punya disebut kalau istilahnya itu sanad ali, sanad yang tinggi dalam ilmu qiraat, bahkan sampai 14 ilmu qiraat. Karena qiraat yang ma'ruf itu ada 7. Beliau sampai punya beliau punya pondok pesantren di Cirebon, jadi Al-Junawi Mangun kalau nggak salah. Dan juga yang sekarang yang mungkin kita kenal, yang diangkat termasuk dalam tim tafsir Al-Quran, Gus Bahar, Kiai Haji Baharuddin Nur Sa'id. Jadi bukan orang sembarangan, bukan orang kalian. Kenapa mereka menuliskan alif di sini? Li tashilil qiraah, untuk mempermudah baca. Coba mohon maaf, kalau misalnya seandainya ditulis secara mushaf Utsmani kayak begini, orang nanti yang awam nggak paham, dia nggak tahu. Ini harokatnya apaan? Kok tulisannya begini sih? Ini harokatnya apaan? Gitu kan, umpamanya seperti itu. Nah, jadi sengaja oleh mereka, yaitu orang-orang yang bergerak di lajnah pentashih Al-Quran, pengawasan penulisan Al-Quran, ya udah taruh harokat fathah
punya konsekuensi. Punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Kalau dibaca wasal, maka hamzahnya hilang. Gitu. Kalau dibaca wasal, maka hamzahnya hilang. Yang tadinya mesti kita baca kan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau diwasal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Ya seperti itu. Dan juga tidak salah dengan penulisan mushaf Utsmani. Karena ini disebut dengan hamzatul wasal, ya, hamzah wasal. Maka ketika dibaca wasal, dia langsung seakan-akan nggak ada, nggak dianggap alifnya. Tetapi konsekuensinya kalau dibaca waqaf, maka ini wajib dibaca dengan fathah. Jadi seluruh tujuannya itu sama-sama memudahkan. Yang paling penting apa? Yang paling penting kita tahu cara bacanya, belajar cara bacanya. Termasuk pada umpamanya al-qari'ah, ya, al-qari'ah. Dan al-qari'ah sama juga ketika di permen agama ada tanda apa? Fathah dia. Tapi ketika di mushaf Utsmani sama kayak begini, ya. Al-qari'ah. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi konsekuensi daripada cara membacanya. Bagaimana jika dibaca secara wasal, bagaimana jika dibaca secara waqaf. Boleh nggak kita misalnya begini? Bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah. Boleh nggak? Boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah. Salah betul? Salah. Karena dia hamzah wasal. Yang mana kalau mau diwasal maka fathahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim al-qari'atu mal-qari'ah. Seperti itu. Ya. Paham ya? Nanti kalau antum mau lebih jelas, silakan. Antum kalau punya buka juz amma di rumah, punya yang warna biru seperti ini, antum bandingkan dengan mushaf Utsmani, itu nanti akan banyak sekali ya terdapat perbedaan. Jadi sekali lagi cara bacanya sama. Yang beda cuma tata cara penulisan. Gitu. Kalau mau dibahas nih panjang lebar, ada cabang ilmu khusus namanya ilmu rasm wa dhabt. Itu pertama kalau nggak salah yang menggagas ilmu tersebut Sayyidi Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, atas kalau nggak salah perintah dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu. Jadi alhamdulillah ya ada namanya ilmu rasm tentang tata cara menuliskan Al-Quran, ada ilmu dhabt tata cara tentang peletakan halaman dalam Al-Quran. Karena dulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu penulisan Al-Quran sama sekali tidak ada titik, sama sekali tidak ada halaman. Kira-kira bingung nggak? Yang kagak ada harokat aja bingung. Yang kagak ada harokat bingung. Bagaimana kita gundul kan? Apalagi yang kagak ada titik. Kenapa kok orang dulu bisa? Gitu? Kenapa orang-orang Arab kok bisa? Karena dulu mereka mengandalkan hafal. Mengandalkan hafalan mereka. Karena itu orang-orang Arab Quraisy itu dikenal dengan kuatnya hafalan mereka. Bahkan dulu Ka'bah itu di zaman jahiliyah, itu Ka'bah itu nggak ditempel pakai kiswah, nggak ditempel pakai kiswah, ditempel pakai apa? Ditempel pakai syair. Ini disebut dengan al-mu'allaqatus sab'ah, sab'un mu'allaqat. Ya, jadi diadakan kayak semacam lomba penulisan syair. Syair terbaik ditempel di Ka'bah. Syair terbaik, syair terbagus ditempel di Ka'bah. Maka dalam ilmu al-adab al-arabi, ilmu sastra Arab, muncullah nama-nama seperti Imrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma. Itu mereka semua asy'ara al-jahili, al-syu'ara al-jahiliyun, penyair-penyair zaman jahiliyah. Apakah syairnya ditulis dengan bahasa Arab? Iya, tapi kagak ada titik, kagak ada harokat. Nah itu dia, mereka mengandalkan apa? Hafalan mereka yang sangat kuat. Bayangin, ya, orang dulu nih sejak orang zaman jahiliyah itu saking terkenal dengan pinternya. Ketika mereka
sepanjang apapun, sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar langsung hafal. Nah, tapi kita alhamdulillah, karena ulama itu melihat, mohon maaf, ulama itu melihat bahwasanya nanti di depan umat, mohon maaf, akan mengalami apa namanya menurun. Makanya mereka itu gimana caranya? Ya, karena dulu di zaman Nabi itu ilmu-ilmu tidak ada dibukukan. Ilmu-ilmu tidak ada dibukukan. Mohon maaf, nggak ada ilmu fikih zaman Nabi. Nggak ada kitab fikih, nggak ada. Kitab tauhid nggak ada. Ya, bahkan dulu Nabi melarang menulis hadis. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan menulis dariku selain Al-Quran. Cuma Quran yang boleh ditulis. Itu pun Quran ditulis macam-macam. Di atas pelepah korma, di atas kulit onta, di atas kulit kambing. Itu pun hanya beberapa orang sahabat yang menuliskan itu. Jadi hadis ditulis, hadis tidak ditulis. Karena Nabi melarang. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan menulis dariku selain Al-Quran. Ilmu hadis itu baru ada di zaman, kalau nggak salah di zaman tabi'in. Ya, di zaman tabi'in itu baru ada. Ya, jadi ilmu-ilmu itu baru dibukukan setelah zaman tabi'in. Sebelumnya tidak ada, semua mengandalkan apa? Hafalan mereka. Masya, cuma kita termasuk beruntung. Kenapa? Udah ada kitabnya, udah tinggal belajar, udah tinggal baca Qurannya, udah ada titiknya, Qurannya udah ada harokatnya, tinggal kita mau belajar apa kan? Itu aja. Karena ulama itu, masya Allah, saking visioner mereka tuh gimana caranya agar umat nanti di akhir zaman gampang semua belajar. Ya, gampang semua belajar. Iya. Gimana nggak ada titiknya? Yang ada harokatnya, nggak ada harokatnya itu bacanya apaan ini ya? Mohon maaf nih, nggak semua dari kita bisa baca kitab kuning kan? Iya, tahu mau baca apa? Jadi baca apa? Karena ada ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya, dan ilmu yang lain. Gitu, makanya kita lihat. Yang penting kita belajar. Ya, mohon maaf, ini mau banyak agak panjang sedikit. Cuman intinya apa? Tujuannya, udah kita mumpung semuanya yang sekarang ini serba mudah belajar. Ya, belajar. Baik, kita lanjutkan. Di ayat yang berapa? Tadi 17. Ya, kalla bal tukrimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sini kan nggak ada wakaf sama sekali, Nah, di mushaf Usmani ini ada wakaf pada kalimat kalla. Ya, wakafnya itu al-wasl aula. Jadi kalau misalnya suatu saat misalnya orang baca begini, kalla bal la tukrimuna al-yatim, dia berhenti di kalla, itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Mau berhenti di kalla boleh, kan baca begini, kalla bal la yatim, atau langsung kalla bal la tukrimunal yatim. Nah, itu ada perbedaan. Karena wakaf itu masalah ikhtiyariyah, masalah pemilihan. Tergantung ulama qiraat meletakkan wakaf itu di mana. Kadang-kadang setiap mushaf itu wakafnya beda. Terus gimana yang bagus? Wakaf di kalla atau kita baca semuanya? Bagus baca semua. Kalla bal la tukrimunal yatim. 1, 2, 3. Kalla bal la tukrimunal yatim. Terus ayat ke-18. Wala tahadduna ala ta'amil miskin.
jaiz musaqqal kilmi. Mad jaiz mad wajib musaqqal kilmi. Dia bacanya, cara bacanya sama kayak kita baca walau dhalin gitu. Jadi wala tahadduna gitu. Wala tahadduna. Nah, huruf dhad itu punya sifat istitalah. Sifat yang satu-satunya dimiliki huruf dhad yang dimiliki huruf yang lain. Istitalah yaitu memanjangkan suara. Jadi itu sifat huruf dhad. Ya, jadi berapa harokat? 6 harokat. Mad wajib musaqqal kilmi yaitu 6 harokat. Ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. 1, 2, 3. ولا تحاضون على طعام المسكين Ayat ke-19. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. ولا Lamma. Jangan nanti jangan dibaca lamma. Jangan lamma, tapi lamma. Ada perbedaan tuh antara lamma dengan lamma. Kalau kita baca lamma, seakan-akan di belakangnya alif itu ada hamzah. Coba sekali lagi 1, 2, 3. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Baik ya. Terus ayat yang ke-9 dan 20. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Coba 1, 2, 3. وتحبون المال حبا جما. Ada ikhfa, ada ghunnah. Ikhfanya di mana? Pada kalimat hubban. Tuh, itu ikhfa hakiki. Terus ada ghunnah di mana? Di kalimat jamma. Perhatikan maratib atau panjangnya sama. Ya. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Hubban jamma. Dua-duanya harokatnya sama. Itu masing-masing 2 harokat. Harokat dengung karena ikhfa, harokat dengung karena ghunnah. Itu coba 1, 2, 3. وتحبون المال حبا جما. Baik. Terakhir. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Coba 1, 2, 3. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Sekali lagi 1, 2, 3. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Dakka. Dakka. Jangan dibaca dakka. Jadi baca dakka. Kalau dibaca dakka, sekali lagi ya, di belakangnya seakan-akan ada hamzah. Nah, penambahan huruf dalam Al-Quran ini yang enggak boleh. Termasuk al-lahnul jari, kesalahan besar. Seperti contoh, mohon maaf nih, ya. Ini mungkin bahkan sering tidak kayak orang baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu belakangnya salah semua. Kenapa? Karena dibaca bukan duha, maksudnya wadduha, duha, ha, bukan duha. Kalau kita baca duha, itu dia nambahin wal laili, harusnya dibaca wal laili idza saja, bukan saja. Saja, ya, bukan saja, bukan. Terus ma wadda'aka
atau alif atau alif yang alif yang lurus atau alif yang seperti huruf ya. Ini sering banget terjadi. Dan ini dia, kita harus hindari hal tersebut. Jangan sampai kita baca tapi ternyata bacaan kita nambahin huruf dalam Al-Qur'an. Ya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Rubba ta'il Qur'an wal Qur'an yal'anuh." Bisa jadi orang baca Quran, tetapi Quran laknat dia. Jadi Quran laknat dia. Alhamdulillah bidzalik sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu dia? Karena bacaannya itu bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Entah dia nambahin, entah dia kurangin. Seenaknya aja. Padahal Allah dibuat aturan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran secara tartil, ya, dengan ilmu tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athim. Tajwid itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Dan orang yang baca Quran tanpa tajwid hukumnya adalah berdosa. Mari kita belajar ya pelan-pelan ya. Mudah-mudahan dengan pelan-pelan ini insyaallah kita bisa mempraktekkan baca Quran dengan baik dan benar. Itu saja ya. Dan terima kasih banyak kepada semua jamaah yang semalam telah hadir dalam acara pemilihan Ketua Umum Masjid Jami Ittihadul Ikhwan. Sebagaimana mungkin anda sudah tahu, alhamdulillah, masya Allah, Al Fakir terpilih menjadi Ketua Umum Masjid Jami Ittihadul Ikhwan periode 2025-2030. 3 tahun. Kan itu belum direvisi. 30 kan? Karena itu belum disahkan di amandemen 3 tahun. Jadi masih pakai ADART 2019. Jadi masih 3 tahun. Masih 3 tahun ya? Iya. Baik. Mohon doanya, ya. Mohon dukungannya. Amin. Ya, untuk semuanya. Mudah-mudahan nanti pengusaha baru insyaallah bisa lebih baik lagi. Insyaallah. Itu aja. Ya, terima kasih banyak dan kurang lebih minta maaf tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tafna bi annana a'tafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla harbah wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli sunni salla wa sallam rabbi alayhi 'adda al-habbi wa alihi wa sahbihi 'adada tashi suhbi walhamdulillahi fil barri wat tana'i alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida walhamdulillahi rabbil alamin ya rasulullah salamun alayka ya rafiq ashani wa darji ya rasulullah salamun alayka ya rafiq ashani wa darji ya rasulullah